Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan mengkisahkan kisah Ulbah bin Zaid, kedermawanan sang fakir. Ketika itu, musim paceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah ataupun tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang kebetulan sedang ranum-ranumnya, karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun tersebut bertepatan dengan tahun ke-9 Hijriah ataupun 1 bulan sebelum menghadapi bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sebagai dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab menambah panas keadaan. Bahkan telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara terbesar dan terkuat tatkala itu. Sebagai tidak lanjut dari peperangan di Mut'ah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka diperoleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi. Tidak biasanya Rasulullah SAW menggambarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan ini. Keberangkatan kali ini sangat jelas, yaitu Tabuk, daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab. Para munafikin gelisah dengan perjalanan yang jauh di musim panas itu. Mereka selalu mengatakan seharusnya keberangkatan tidak di musim panas ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, orang-orang yang ditinggalkan ataupun tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat atau pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui. Quran Surat At-Taubah. Satu kali Rasulullah SAW hendak menguji salah seorang di antara mereka. Beliau berkata kepada Zaid bin Qais, wahai Zaid, bagaimana menurutmu kita berperang dengan Bani Asfal ataupun Romawi? Lantas ia menjawab, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak berperang, dan jangan jatuhkan aku ke fitnah. Demi Allah, kaumku telah mengetahui bahawa tak seorang yang mudah terfitnah dengan wanita melebihiku, dan aku takut jika melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak ikut berperang. Maka Allah berfirman, di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahawa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir. Ketika kaum muslimin mendengar seruan jihad, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok penjuru negeri. Beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Dalam sejarah dikenal dengan Jaisul Usrah adalah Ulbah bin Zaid al-Harisi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Ia seorang fakir dari suku Ansor dari kabilah Aus. Ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tempat kelahirannya.
yaitu Madinah, untuk menunggu hari keberangkatannya. Semua transaksi di pasar-pasar Madinah banyak perihal jual beli perlengkapan perang, kuda, unta, baju persib, pedang, panah dan sebagainya dengan kesedihan yang mendalam. Semua telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya, apa yang telah ia persiapkan, ia sendiri tidak memiliki apa-apa kalau hendak membeli. Dan apa ia membeli? Uang 1 dirham pun tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang persiapkan jaisul usrah, untuknya surga. Semakin panas dingin badannya mendengarkan sabda Nabi SAW dengan melihat keadaan dirinya. Kebetulan dalam peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kenderaan yang dimiliki. Pada salah satu hari dalam masa persiapan, Ulbah melihat Nabi SAW duduk dikelilingi para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya, jumlahnya 4.000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah SAW. Nabi SAW berkata kepadanya, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Untuk beliau sabda Rasul yang mulia, "Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti harta Abu Bakar." Umar radhiyallahu anhu datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman radhiyallahu anhu membawa 1.000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Tidak ada yang membahayakan Utsman apa yang ia perbuat setelah ini." Beliau juga menyumbang 1.000 ekor unta. Abdurrahman radhiyallahu anhu membawa 200 ukiah perak. Lalu datanglah Abbas bin Abdul Muttalib, Talhah, Sa'ad bin Ubaidah, Muhammad bin Maslah radhiyallahu anhum, semua membawa harta mereka. Ulbah juga melihat sahabat yang bukan golongan berada berinfak dengan apa yang ia miliki. Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari kebun kurmanya. Sebagian membawa 2 mud, bahkan 1 mud, sebanyak 2 telapak tangan orang-orang dewasa. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi, kecuali orang munafikin. Melihat hal itu, pulanglah Ulbah dengan membawa semua kesedihannya. Sepanjang hari ia lalui dengan kegundahan. Ketika malam datang, dan ia hanya bisa terbaring di atas tikar yang lusuh sambil meratapi kesedihannya. Kemudian Ulbah beranjak dan mengambil wudhu untuk melaksanakan salat malam. Dengan isak tangis ia berdoa, "Ya Allah, Engkau memerintahkan berjihad, sedangkan Engkau tidak memberikan aku sesuatu yang bisa saya bawa berjihad bersama Rasulmu. Dan Engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawaku berangkat. Maka saksikanlah bahawa sesungguhnya aku sudah bersedekah untuk setiap Muslim dari segala perbuatan zalim mereka terhadapku dari perkara harta, raga dan kehormatan. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lain telah berinfak. Seandainya aku mempunyai serta yang mereka punya, aku akan lakukan untukmu demi jihad di jalanmu. Yang aku miliki hanyalah kehormatan. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahawa semua kehormatanku telah aku bersedekah kepadamu malam ini." Malam berganti dan tibalah waktu subuh. Seperti biasa, Ulbah bergegas salat berjamaah di masjid. Namun ia tidak tahu kalau Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan cerita tentang mengenai dirinya melalui malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat subuh, Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah yang tadi malam sudah bersedekah, hendaklah ia berdiri."
Namun, semua jamaah saling berpandangan, merasa tidak mengerjakan hal itu. Begitupun dengan Ulbah. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri Ulbah seraya berkata, "Bergembiralah Ulbah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya sedekahmu tadi malam sudah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima." Seorang yang fakir sangat takut tidak mendapatkan surga sebab tidak mampu bersedekah. Namun, kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempersulit hambanya untuk melakukan kebajikan. Maka kita harus bersyukur dengan segera memulai bersedekah demi mengharapkan surganya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.